Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Kisah Kelam Pick Up Tua. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saya Andi, memulai perjalanan kuliah saya di tahun 2001 di sebuah universitas negeri di kota kecil di Jawa Tengah. Saya lahir dari keluarga sederhana, ayah seorang buruh serabutan, ibu penjual sayuran keliling. Keadaan ekonomi kami pas-pasan, seringkali harus memilih antara membayar SPP kuliah atau membeli kebutuhan sehari-hari. Di tengah keterbatasan ini, saya berjuang untuk tetap bertahan di bangku kuliah dengan mimpi menjadi insinyur yang bisa mengubah nasib keluarga. Namun perjuangan saya tidak hanya soal uang. Sejak kecil saya punya kepekaan yang aneh terhadap dunia gaib. Seringkali di malam-malam sepi saya merasa ada yang memperhatikan dari sudut kamar. Kadang tanpa alasan, tubuh saya tiba-tiba kaku dan suara-suara aneh bergema di kepala. Orang-orang di kampung bilang saya kesurupan, sesuatu yang dianggap biasa di desa kami, tapi tetap membuat saya takut. Bahkan pernah suatu malam saat saya sedang belajar untuk kuliah, lampu kamar tiba-tiba redup dan saya mendengar suara tawa pelan dari balik jendela yang tertutup rapat. Ketika saya memberanikan diri melongok, tidak ada apa-apa, hanya kegelapan malam yang pekat. Selain itu, sifat saya yang mudah terpancing emosi membuat saya sering terlibat perkelahian dengan teman kampus, entah karena ejekan tentang pakaian lusuh atau cuma salah paham kecil. Saya sering kehilangan kendali. Ini menjadi beban tersendiri karena saya tahu Bapak sangat berharap saya bisa lulus dengan baik. Bapak pria keras yang dulunya sering memukuli saya kalau bandel, kini menjadi sosok yang sangat dekat dengan saya. Ia selalu bilang, "Andi, kuliah itu tiketmu keluar dari hidup susah ini. Jangan sia-siakan." Namun di balik sikap tegasnya, ia melarang saya bekerja sambil kuliah karena ingin saya fokus belajar. Padahal SPP sering telat saya bayar dan saya harus memutar otak untuk bertahan. Saya mulai mencari beasiswa, meski kadang dengan cara yang tidak sepenuhnya jujur. Pernah saya memalsukan surat keterangan miskin agar bisa dapat bantuan dari yayasan kampus. Rasa bersalah selalu menghantui, tapi perut lapar dan SPP yang menumpuk membuat saya nekat. Di tengah semua ini, kejadian mistis semakin sering terjadi. Suatu malam saat saya pulang dari perpustakaan kampus, saya merasa diikuti. Langkah kaki berat menggema di belakang saya, tapi setiap kali saya menoleh, trotoar di belakang kosong. Jantung saya berdegup kencang, dan saya mempercepat langkah menuju kos. Ketika sampai, saya mendengar ketukan pelan di pintu. Padahal jam sudah menunjukkan tengah malam. Dengan tangan gemetar saya membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang dingin menyapa, membawa aroma tanah basah yang entah dari mana. Kejadian-kejadian ini membuat saya semakin gelisah, tapi saya berusaha menutupinya dengan fokus pada kuliah dan membantu Bapak sesekali. Saya tahu perjuangan ini baru dimulai dan entah apalagi yang menanti di depan. Namun tekad saya untuk mengubah nasib keluarga dan ikatan erat dengan Bapak menjadi penyemangat. Meski bayang-bayang gaib terus mengintai, saya harus tetap melangkah, walau kadang dengan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Hidup kami di tahun 2001 penuh dengan perjuangan, tapi Bapak selalu punya cara untuk bertahan, untuk membantu ekonomi keluarga. Bapak bekerja sebagai pengantar furnitur untuk Paman Sutar, adik ibu yang memiliki pabrik furnitur kecil di pinggiran kota. Paman punya beberapa karyawan, tapi Bapak adalah tulang punggung pengiriman. Dengan pick up Hijet 1000 tua yang mesinnya sering batuk-batuk, Bapak mengangkut meja, kursi dan lemari ke berbagai penjuru kota.
Mobil itu sudah usang, catnya mengelupas, dan bunyi deritnya mengiringi setiap perjalanan. Tapi bagi Bapak, itu adalah alat perjuangan. Saya masih ingat aroma kayu segar dan pernis yang menyengat setiap kali saya mendekati bak belakang pickup itu. Kadang saat libur kuliah, saya nekat ikut membantu Bapak mengantar furnitur meski ia selalu melarang. "Andi, fokus kuliah, ini urusan Bapak," katanya dengan nada tegas, tapi mata penuh kelelahan. Saya tahu ia ingin saya lepas dari hidup keras seperti yang ia jalani. Tapi melihat Bapak pulang dengan keringat membasahi kemeja lusuhnya, saya tidak bisa tinggal diam. Saya sering menyelinap ke gudang Paman Sutar, membantu mengangkat meja atau sekedar membersihkan debu dari bak mobil. Pekerjaan ini perlahan membawa perubahan bagi keluarga kami. Uang dari pengiriman furnitur membantu membayar tagihan listrik dan membeli beras. Meski masih sering pas-pasan, namun di balik rutinitas itu, ada sesuatu yang mulai mengganggu saya. Setiap kali saya ikut Bapak, saya merasa ada yang aneh. Pernah saat kami berhenti di sebuah gang sempit untuk mengantar lemari, saya mendengar suara seperti orang menggeram pelan dari balik tumpukan kayu di bak mobil. Saya menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Bapak yang sedang berbicara dengan pelanggan tidak mendengar apapun. Saya mencoba mengabaikannya, tapi jantung saya berdegup kencang. Malam itu saat pulang, saya bermimpi tentang sosok gelap yang berdiri di ujung gang, menatap saya dengan mata kosong. Kejadian lain terjadi saat kami mengantar meja ke sebuah rumah tua di pinggir kota. Rumah itu tampak sepi, dengan pohon beringin besar di depannya. Saat saya membantu Bapak menurunkan meja, saya merasa ada yang menarik lengan baju saya. Saya menoleh, tapi hanya ada udara kosong. Bapak yang sedang sibuk mengikat tali di bak mobil tidak menyadari apapun. Saya mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin hanya perasaan. Tapi saat kami akan pergi, saya melihat bayangan bergerak di balik jendela rumah itu. Jendela yang tadi jelas-jelas tertutup rapat, kini sedikit terbuka. Dan sepasang mata merah tampak mengintip dari kegelapan. Saya buru-buru naik ke mobil, tidak berani cerita pada Bapak, takut ia bilang saya kebanyakan hayal. Meski begitu, ikut Bapak mengantar furnitur memberi saya sedikit kelegaan. Uang tambahan dari Paman Sutar membantu saya membeli buku kuliah bekas, meski SPP masih sering telat. Namun kejadian-kejadian aneh itu terus menghantui. Saya mulai bertanya-tanya, apakah pekerjaan ini membawa kami terlalu dekat dengan sesuatu yang tidak seharusnya kami temui? Bapak sepertinya tidak pernah merasakan apa yang saya alami. Tapi saya tahu, di balik sikap tegasnya, ia juga menyimpan kekhawatiran, dan saya dengan kepekaan saya terhadap dunia gaib merasa perjalanan ini baru saja dimulai. Hari itu di akhir tahun 2001 saya ikut Bapak mengantar furnitur ke sebuah apartemen baru di pusat kota. Bangunan itu masih setengah jadi, dengan beberapa lantai atas yang belum dihuni. Bapak mendapat pesanan besar, beberapa set meja makan dan lemari untuk penghuni baru di lantai 8. Saya sebenarnya ingin tetap di kampus untuk mengerjakan tugas, tapi Bapak meminta saya ikut karena tenaga tambahan diperlukan. Meski ragu, saya menurut, berpikir ini kesempatan untuk membantu sekaligus melihat sisi lain kota. Setelah tiba di apartemen, Bapak dan seorang karyawan Paman Sutar, Mas Yanto, sibuk mengangkut furnitur kelip barang. Saya diminta menjaga pickup hijau di parkiran bawah tanah. "Jangan kemana-mana, awasi mobil," pesan Bapak sebelum menghilang ke dalam lift. Parkiran itu luas, tetapi gelap, hanya diterangi lampu neon yang kadang berkedip. Bau oli dan beton basah menyengat hidung. Saya duduk di bak mobil, mengeluarkan Walkman butut yang selalu jadi penutup rasa bosan. Lagu Slank dan Sheila on 7 mengalun pelan di telinga. Tapi suasana sepi membuat bulu kuduk saya merinding. Tidak lama lift barang yang tadi digunakan Bapak tiba-tiba terbuka dengan suara berderit keras. Saya menoleh, berharap melihat Bapak atau Mas Yanto. Tapi tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan di dalam lift, seperti mulut raksasa yang menganga. Jantung saya mulai berdegup kencang. Saya mencoba menenangkan diri, menaikkan volume Walkman, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan dari ujung parkiran. Langkah itu berat, seperti seseorang berjalan dengan sepatu besar, tapi tidak ada wujud yang terlihat. Saya mematikan Walkman, berusaha mendengar lebih jelas. Suara itu mendekat,
lalu tiba-tiba berhenti. Hening, hanya suara nafas saya sendiri yang terdengar. Dengan tangan gemetar saya menoleh ke arah pintu masuk parkiran, berharap melihat satpam atau siapa saja. Tapi yang muncul adalah sosok satpam dengan seragam lusuh berjalan pelan menuju saya. Wajahnya, ya Tuhan, wajahnya hancur. Separuhnya seperti meleleh, dengan satu mata yang menonjol tidak wajar. Saya terpaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu berhenti beberapa meter dari saya, menatap tanpa kata. Nafas saya tersengal dan saya merasa udara di parkiran semakin dingin, seperti ada kabut tipis yang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba saya merasa ada yang menyentuh pundak saya hampir berteriak, tapi sebuah suara pelan di kepala saya berkata, "Tenang Andi, dia cuma lewat." Itu suara Jani, teman gaib yang kadang muncul di saat-saat saya panik. Saya tidak tahu pasti siapa atau apa Jani, tapi kehadirannya selalu menenangkan. Dengan jantung masih berdegup, saya menutup mata, berusaha mengatur nafas. Ketika saya membuka mata lagi, sosok satpam itu sudah hilang. Hanya lampu neon yang berkedip-kedip dan suara lift barang yang kembali bergerak. Saat Bapak dan Mas Yanto kembali, saya tidak cerita apa-apa. Bapak hanya bertanya, kenapa wajah saya pucat? Dan saya cuma bilang kedinginan. Tapi malam itu di kos, saya tidak bisa tidur. Bayangan wajah satpam itu terus muncul di pikiran, dan suara langkah kaki itu seperti masih bergema. Saya tahu ini bukan akhir dari pengalaman aneh saya, dan Jani entah bagaimana akan terus menjadi bagian dari perjuangan saya di tengah kegelapan. Sejak kejadian di parkiran gelap itu, saya mulai menyadari bahwa Jani bukan sekedar perasaan atau hayalan. Sosok itu atau apapun dia telah menjadi bagian dari hidup saya sejak kecil. Meski baru kali ini saya benar-benar merasakan kehadirannya begitu nyata. Jani yang selalu berbicara dengan suara pelan di kepala saya, seperti teman yang tidak pernah terlihat, tapi selalu ada di saat-saat sulit. Tapi setelah kejadian di apartemen, saya mulai merasakan kehadiran lain, yang saya panggil Tina. Entah kenapa, saya memberi mereka nama, namun untuk membuat mereka terasa lebih manusiawi, lebih nyata di tengah ketakutan saya. Jani pertama kali muncul saat saya masih SD, di malam-malam ketika saya kesurupan dan terbangun di tengah sawah tanpa tahu bagaimana saya ada di sana. Orang tua saya panik, mengira saya kena guna-guna. Tapi Jani dengan suaranya yang lembut selalu menenangkan saya, mengatakan bahwa saya akan baik-baik saja. Tina di sisi lain baru muncul belakangan setelah saya mulai kuliah. Ia berbeda dari Jani. Jika Jani tenang dan bijaksana, Tina lebih liar. Kadang saya mendengar tawanya yang nyaring di tengah malam, seperti anak kecil yang bermain di kejauhan. Tapi ada kalanya, tawanya berubah mencekam, seperti jeritan yang tertahan. Malam setelah kejadian di parkiran, saya duduk di kamar kos, mencoba mengerjakan tugas kuliah. Lampu neon di kamar berkedip-kedip, sesuatu yang sudah biasa karena listrik di kos sering bermasalah. Tapi malam itu, kedipan itu terasa berbeda, seperti ada ritme yang tidak wajar. Saya mencoba mengabaikan. Tapi tiba-tiba angin dingin masuk dari jendela yang saya yakin sudah saya tutup rapat. Di luar, pohon pisang di halaman kos bergoyang pelan, meski tidak ada angin. Lalu saya mendengar suara Tina, "Andi, lihat ke cermin." Jantung saya berdegup kencang. Saya tidak ingin menoleh ke cermin kecil yang tergantung di dinding, tapi rasa penasaran dan ketakutan bercampur memaksa saya melakukannya. Di cermin saya melihat bayangan samar di belakang saya, seperti sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajah. Tubuh saya kaku dan suara Jani muncul. "Jangan takut, dia cuma penasaran." Saya ingin berteriak tapi tidak ada suara yang keluar. Sosok itu perlahan menghilang, tapi cermin itu seolah bergetar pelan, seperti ada energi yang tersisa. Saya buru-buru mematikan lampu dan menyelimuti diri, berusaha tidur meski jantung tidak berhenti berdetak. Keesokan harinya, saya mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Jani dan Tina. Saya pergi ke seorang senior di kampus yang dikenal paham soal hal-hal gaib. Namanya Mas Dedi, anak teologi yang sering cerita tentang pengalaman mistis. Saat saya ceritakan tentang Jani dan Tina, wajahnya serius. "Andi, kamu punya kepekaan batin yang kuat. Mereka mungkin jin atau arwah yang terikat denganmu."
Bisa jadi mereka membantu, tapi hati-hati, tidak semua yang gaib itu baik. Ia menyarankan saya untuk selalu berdoa dan membawa jimat kecil, seperti tasbih yang sudah dibacakan doa. Saya mengangguk, tapi dalam hati saya ragu. Jani dan Tina terasa seperti bagian dari saya, tapi bayangan di cermin itu membuat saya bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar pelindung, atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik kehadiran mereka. Malam itu saat saya kembali ke kos, saya mendengar suara Tina lagi. Kali ini lebih jelas. "Andi, jangan takut, kami di sini untukmu." Tapi di ujung suaranya ada tawa kecil yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya mulai belajar menerima mereka, tapi ketakutan itu tetap ada, terutama karena saya tahu perjalanan dengan bapak dan pick up Hijet akan membawa saya ke tempat-tempat yang mungkin lebih mencekam. Setelah pengalaman mencekam di parkiran apartemen pertama, saya mulai ragu untuk ikut bapak mengantar furnitur lagi. Tapi kebutuhan keluarga dan desakan untuk membantu membuat saya tidak bisa menolak. Beberapa minggu kemudian di awal tahun 2002, bapak mendapat pesanan baru, mengantar beberapa set kursi dan meja ke sebuah apartemen lain di pinggiran kota. Apartemen ini lebih tua dengan fasad bangunan yang sudah pudar dan lorong-lorong yang tampak kurang terawat. Kali ini saya ditemani Parman, salah satu karyawan Paman Sutar selain bapak. Parman orangnya pendiam, tapi matanya selalu waspada, seperti tahu sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan. Kami tiba di sore hari, saat matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan semburat oranye yang redup. Seperti sebelumnya, saya diminta menjaga pick up di parkiran bawah tanah. Parkiran ini lebih sempit dan gelap, dengan bau apek yang menyengat, seperti campuran air tergenang dan sesuatu yang busuk. Lampu neon di plafon hanya menyala separuh, membuat bayangan-bayangan aneh di dinding beton. Saya mengeluarkan Walkman, mencoba mengusir rasa takut dengan lagu-lagu slang. Di samping saya, Parman duduk di bak mobil, menghisap rokok kretek yang asapnya menambah kesan kelam di parkiran itu. Tidak lama saya merasakan udara menjadi lebih dingin. Meski tidak ada ventilasi di parkiran itu, lagu di Walkman tiba-tiba terputus-putus seperti ada gangguan. Saya menoleh ke Parman yang tiba-tiba terhenti menghisap rokoknya dan menatap ke ujung parkiran. "Kamu dengar itu?" tanyanya, suaranya pelan tapi tegang. Saya melepas earphone dan benar ada suara langkah kaki berat, seperti sepatu boot yang menyeret di lantai. Langkah itu mendekat, lalu berhenti tiba-tiba. Saya dan Parman saling pandang, wajahnya pucat. "Jani, apa itu?" tanya saya dalam hati. Berharap teman gaib saya menjawab. Suara Jani muncul. "Jangan bergerak Andi, dia sedang mengamati." Tiba-tiba Parman berteriak pelan dan menunjuk ke arah pintu darurat di ujung parkiran. Di sana ada sosok wanita berdiri. Rambutnya panjang dan basah menutupi wajahnya. Gaun putihnya compang-camping berlumur darah yang tampak masih segar menetes ke lantai. Saya ingin lari tapi kaki saya seperti terpaku. Parman yang biasanya pendiam mulai panik. Itu apa, Di?" Saya tidak bisa menjawab, hanya mendengar tawa kecil Tina di kepala saya. "Dia marah, Andi, jangan tatap matanya." Saya buru-buru menunduk, menyalakan Walkman lagi, berharap musik bisa menutupi ketakutan. Sosok itu bergerak perlahan ke arah kami, langkahnya tidak bersuara. Tapi setiap gerakan membuat udara semakin berat. Parman mulai membaca doa dengan suara gemetar, sementara saya mencoba fokus pada suara Jani. "Pegang tasbihmu, Andi, dia tidak suka orang asing di sini." Saya merogoh saku memegang tasbih kecil yang diberikan Mas Dedi. Entah sugesti atau bukan, sosok itu berhenti beberapa meter dari kami, lalu perlahan memudar ke dalam kegelapan. Tapi bau darah masih tercium, dan lantai tempat ia berdiri tampak basah, meski tidak ada tetesan nyata. Ketika bapak kembali dari mengantar furnitur, ia menemukan kami berdua pucat dan diam. Parman tidak mau cerita, hanya bilang ia ingin cepat pulang. Saya juga tidak berkata apa-apa, tapi malam itu di kos, saya tidak bisa tidur. Bayangan wanita berlumur darah itu terus muncul dan tawa Tina terdengar lagi. Kali ini lebih nyaring, seperti ia menikmati ketakutan saya. Saya mulai bertanya-tanya, apakah Jani dan Tina benar-benar melindungi saya, atau justru mereka yang membawa saya ke pengalaman-pengalaman mengerikan ini. Pada suatu sore di pertengahan tahun 2002,
Bapak dan saya mendapat tugas mengantar furnitur ke sebuah rumah di daerah pinggiran kota yang jarang kami datangi. Pesanan kali ini cukup besar, beberapa set kursi makan dan sebuah lemari besar. Langit sudah mulai redup saat kami selesai mengantar, dan Bapak memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui daerah yang katanya lebih cepat, meski jarang dilalui. Saya duduk di samping Bapak di dalam pick-up hijet yang berderit, Walkman di tangan, tapi entah kenapa saya tidak ingin memutar musik. Ada firasat aneh yang sulit saya jelaskan. Jalan yang kami ambil sempit, diapit sawah dan pohon-pohon besar yang daunnya menutupi sebagian langit. Jam tangan saya menunjukkan pukul 15.30, tapi suasana terasa lebih gelap dari seharusnya, seperti senja yang datang terlalu cepat. Kabut tipis mulai muncul, menggantung rendah di atas jalan, membuat pandangan kami terbatas. Bapak yang biasanya tenang mulai menggerutu. Kok jalannya aneh ya, kayak nggak biasa. Saya hanya mengangguk, tapi hati saya mulai tidak enak. Jani yang biasanya cepat berbicara di saat seperti ini, terdiam, dan itu membuat saya semakin gelisah. Tiba-tiba di sisi jalan, kami melihat beberapa orang berjalan pelan, membawa cangkul dan sabit seperti petani yang baru pulang dari sawah. Wajah mereka tertunduk, sebagian ditutupi caping bambu, tapi ada yang aneh. Mereka tidak mengeluarkan suara, bahkan langkah kaki mereka pun tidak terdengar. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan caping usang, menoleh ke arah kami. Matanya tidak terlihat, tersembunyi dalam bayang-bayang caping, tapi saya merasa ia menatap kami dengan penuh keheranan. Ia mengangkat tangan, seolah meminta kami berhenti, dan berkata dengan suara serak, "Kalian salah jalan, putar balik sekarang." Bapak memperlambat mobil, tapi tidak berhenti sepenuhnya. Orang aneh, gumamnya mencoba tertawa untuk menutupi ketegangan. Saya ingin bilang sesuatu, tapi tiba-tiba suara Tina muncul di kepala saya. "Jangan dengar dia, Andi, terus jalan, tapi jangan lihat ke belakang." Saya menoleh ke kaca spion dan jantung saya hampir berhenti. Di belakang mobil, kabut semakin tebal, dan bayangan orang-orang tadi seperti melebur ke dalamnya. Jalan di depan kami tiba-tiba berubah, tidak lagi lurus, tapi berkelok dan semakin sempit, diapit oleh makam-makam tua dengan nisan yang miring. Bau tanah basah dan bunga Kamboja menyengat, meski tidak ada pohon Kamboja di sekitar kami. Saya menoleh ke Bapak, yang wajahnya kini penuh keringat. "Andi, ini jalan kemana sih?" Suaranya mulai gemetar. Saya tidak bisa menjawab. Jantung saya berdegup kencang, dan suara Jani akhirnya muncul. "Pegang tasbihmu, Andi, jangan lepaskan." Saya merogoh saku, memegang tasbih kecil yang diberikan Mas Dedi, dan mulai membaca doa yang saya ingat. Di luar kabut semakin pekat, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang bercampur dengan tawa pelan, mirip suara Tina, tapi lebih jahat. Bapak terus mengemudi, tapi jalan seolah tidak berujung. Di sisi kiri, saya melihat bayangan sosok tinggi tanpa wajah, berdiri di antara makam, memegang sabit yang berkilau di bawah cahaya redup. Saya menutup mata berusaha menenangkan diri, tapi suara bisikan itu semakin keras, seperti memanggil nama saya. Saat itu saya menyadari jam tangan saya masih menunjukkan pukul 15.30, meski rasanya kami sudah berkendara berjam-jam. Jalan misterius ini dengan makam dan kabutnya terasa seperti jebakan yang tidak kami mengerti. Dan di tengah ketakutan, saya hanya bisa berharap Jani dan Tina benar-benar di pihak saya, bukan bagian dari kegelapan yang kini mengelilingi kami. Jalan sempit yang kami lalui terasa seperti tidak berujung, dikelilingi makam-makam tua dan kabut yang semakin pekat. Bau tanah basah dan Kamboja makin menyengat, membuat kepala saya pusing. Bapak yang biasanya tenang dalam situasi sulit, kini terlihat panik. Tangannya mencengkram kemudi pick-up dengan keras, keringat menetes dari dahinya. "Andi, ini jalan gak beres, kita harus putar balik," katanya suaranya serak, seperti berusaha meyakinkan diri sendiri. Tapi jalan itu terlalu sempit, tidak ada ruang untuk memutar mobil tanpa menabrak nisan atau terperosok ke sawah di sisi lain. Saya memegang tasbih kecil di saku. Jari-jari saya gemetar saat mengucap doa yang diajarkan Mas Dedi. Suara Jani muncul di kepala saya. "Andi, fokus, jangan dengar apapun di luar."
Tapi sulit untuk fokus ketika bisikan-bisikan aneh terus bergema, bercampur dengan tawa pelan yang mirip suara Tina. Tapi lebih dingin, lebih jahat. Saya melirik ke kaca spion dan jantung saya hampir berhenti. Di belakang kami, kabut membentuk bayangan-bayangan samar, seperti sosok-sosok yang berjalan pelan mengikuti mobil. Salah satunya tampak seperti pria tua dengan caping yang kami temui tadi. Tapi wajahnya kini terlihat jelas, pucat, dengan mata kosong yang seolah menembus jiwa. Bapak akhirnya menemukan sedikit ruang di ujung jalan, di mana makam-makam terlihat lebih jarang. "Kita putar di sini." Suaranya penuh ketegangan. Ia mulai memutar kemudi dengan hati-hati, tapi roda mobil terasa berat, seperti ada yang menahannya. Mesin hijet mengeluarkan suara mengerang, dan tiba-tiba lampu depan mobil redup, menyisakan kami dalam kegelapan yang hampir total. Saya mendengar suara seperti ranting patah di luar, diikuti ketukan pelan di bak belakang mobil. "Bapak, ada apa itu?" tanya saya. Suara saya sendiri terdengar asing, penuh ketakutan. "Andi, jangan lihat ke belakang," bentak bapak. Tapi saya tidak bisa menahan diri. Di kaca samping saya melihat bayangan sosok tinggi tanpa wajah, sama seperti yang saya lihat sebelumnya, kini berdiri lebih dekat. Sabit di tangan kanannya berkilau meski tidak ada cahaya. Saya menutup mata, mencengkeram tasbih lebih erat, dan berdoa dengan seluruh hati. Tiba-tiba suara Tina muncul. "Cepat Andi, suruh bapak gas sekarang." Saya hampir berteriak, "Bapak, gas cepat pak." Bapak tidak bertanya, langsung menginjak pedal gas dan mobil melaju dengan tersendat. Akhirnya berhasil memutar balik. Saat kami melaju menjauh, kabut seolah mencair dan makam-makam di sekitar kami perlahan menghilang. Jalan yang tadi sempit kini terasa sedikit lebar meski suasana masih mencekam. Tiba-tiba suara adzan Isya terdengar dari kejauhan. Padahal jam tangan saya masih menunjukkan pukul 15.30. Saya dan bapak saling pandang. Wajahnya pucat seperti tidak percaya. "Andi, kita tadi di mana?" tanyanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Saya tidak bisa menjawab, hanya menatap jalan di depan, berharap kami benar-benar keluar dari tempat aneh itu. Ketika kami akhirnya sampai di jalan raya yang dikenal, orang-orang yang kami temui sebelumnya, pria tua dengan caping dan yang lainnya, tidak ada jejaknya. Kabut sudah hilang dan langit kembali cerah, seperti sore biasa. Tapi perasaan mencekam itu tetap menempel, dan saya tahu apapun yang kami alami bukan sekedar kelelahan atau halusinasi. Jani dan Tina entah bagaimana telah membantu kami keluar, tapi bisikan mereka malam itu terasa berbeda, seperti ada rahasia yang mereka sembunyikan dari saya. Setelah kejadian mencekam di jalan misterius itu, saya dan bapak tidak banyak bicara selama perjalanan pulang. Pick up hijet melaju pelan di jalan raya, mesinnya berderit seperti biasa. Tapi suasana di antara kami terasa berat. Bapak hanya menatap lurus ke depan, tangannya masih mencengkram kemudi dengan erat, seolah takut jalan di depan akan kembali berubah menjadi labirin makam dan kabut. Saya sendiri sibuk memandangi jam tangan saya yang masih menunjukkan pukul 15.30. Meski adzan Isya sudah terdengar dan langit di luar jelas-jelas malam, tasbih di tangan saya terasa hangat, seperti menyimpan sisa-sisa energi dari doa yang saya panjatkan tadi. Malam itu di kos saya tidak bisa tidur. Bayangan pria tua dengan caping, sosok tanpa wajah dengan sabit, dan bisikan-bisikan aneh terus berputar di kepala. Saya mencoba memanggil Jani atau Tina, berharap mereka memberi penjelasan. Tapi keduanya diam. Sesuatu yang jarang terjadi, hanya hening, diikuti suara angin yang menggesek daun pisang di halaman kos. Saya menyalakan lampu, mencoba menulis apa yang kami alami di buku catatan, berharap merangkai kejadian itu akan membuatnya lebih masuk akal. Tapi semakin saya tulis, semakin saya bingung. Apakah kami tersesat ke tempat yang tidak seharusnya, atau ada sesuatu yang sengaja menarik kami ke sana? Keesokan harinya saya dan bapak memutuskan untuk mencari kembali jalan itu. Kami ingin memastikan apakah kami hanya kelelahan atau memang ada yang salah. Dengan sisa keberanian kami menelusuri rute yang sama, melewati sawah dan pohon-pohon besar yang kemarin terasa menyeramkan. Tapi yang kami temukan sungguh membingungkan. Jalan sempit penuh makam itu tidak ada. Yang ada hanya perumahan baru dengan rumah-rumah sederhana. Anak-anak bermain di halaman dan ibu-ibu mengobrol di teras.
Tidak ada kabut, tidak ada nisan, tidak ada bau Kamboja. Bahkan pohon-pohon besar yang kemarin menutupi langit kini terlihat biasa, hanya deretan pohon kelapa yang berjejer rapi. "Andi, apa kita salah jalan kemarin?" tanya bapak. Suaranya penuh keraguan. Saya hanya menggeleng, tidak tahu harus menjawab apa. Kami bertanya pada seorang warga, seorang bapak tua yang sedang menyapu halaman. "Makam? Di sini gak ada makam, nak. Ini perumahan baru, dibangun 5 tahun lalu," katanya sambil tersenyum. Saya dan bapak saling pandang tidak percaya. Saya mencoba mencari tanda-tanda seperti pohon besar atau tikungan tertentu, tapi semuanya terlihat asing. Hanya jam tangan saya yang kini kembali berjalan normal, menjadi bukti bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi. Jam itu tidak pernah rusak sebelumnya, dan saya yakin waktu sholat berhenti saat kami tersesat. Malam itu saya akhirnya mendengar suara Jani lagi. "Andi, ada tempat yang tidak semua orang bisa lihat." Suaranya pelan tapi berat. "Kalian masuk ke celah yang seharusnya tertutup." Saya ingin bertanya lebih banyak, tapi Tina menyela dengan tawanya yang nyaring. "Jangan terlalu penasaran, Andi. Itu bukan tempat untukmu." Tawanya membuat bulu kuduk saya berdiri, dan saya memilih diam, tidak ingin menggali lebih dalam. Tapi pertanyaan terus menghantui. Apakah kami benar-benar tersesat ke dimensi lain, seperti cerita-cerita mistis yang sering saya dengar di kampung, atau hanya kelelahan dan imajinasi yang bermain? Yang pasti kejadian itu meninggalkan luka tidak kasat mata, dan saya tahu perjalanan dengan bapak dan pickup hijat ini masih menyimpan misteri yang lain yang menanti. Kejadian di jalan misterius itu meninggalkan bekas yang sulit saya lupakan. Saya dan bapak tidak pernah lagi membahasnya, tapi saya tahu ia juga merasa terganggu. Pickup hijat yang selama ini jadi tulang punggung keluarga mulai terasa seperti pembawa petaka. Mesinnya yang sudah tua semakin sering mogok, dan setiap kali saya naik ke dalamnya, ada perasaan aneh, seperti ada mata tidak kasat yang mengintip dari bak belakang. Jani dan Tina masih sesekali berbicara di kepala saya, tapi suara mereka kini terasa lebih jauh, seperti mereka juga ragu untuk mendekat. Tidak lama setelah kejadian itu, di akhir 2002, musibah menimpa. Suatu sore saat bapak membawa pick up ke bengkel untuk memperbaiki mesin yang lagi-lagi ngadat, terjadi kecelakaan tidak terduga. Bapak sedang berada di luar bengkel, mengobrol dengan montir, ketika tiba-tiba asap tebal membumbung dari kap mobil. Dalam hitungan menit, api melahap seluruh bagian depan hijat. Bapak dan montir berusaha memadamkan dengan air dan kain basah, tapi sia-sia. Mobil itu hangus, menyisakan rangka besi yang gosong dan bau karet terbakar yang menyengat. Saya tiba di bengkel beberapa jam kemudian, dipanggil oleh Paman Sutar yang terdengar panik di telepon. Melihat sisa-sisa pick up yang kini tidak lebih dari tumpukan besi tua, hati saya terasa hancur. Bapak berdiri di samping puing-puing mobil, wajahnya kaku tapi matanya berkaca-kaca. "Sudah, Andi, mungkin ini tanda kita harus cari jalan lain," katanya, suaranya pelan tapi penuh kepasrahan. Saya tahu betapa berartinya mobil itu bagi bapak. Bukan cuma alat kerja, tapi juga simbol perjuangannya untuk keluarga. Malam itu di rumah bapak bercerita bahwa ia merasa ada yang aneh sebelum kebakaran. Saat montir membuka kap mesin, bapak mendengar suara seperti tawa pelan dari dalam bengkel. Padahal tidak ada orang lain di sana. Saya langsung teringat tawa Tina, tapi tidak berani bilang apa-apa. Apakah ini ulah mereka atau cuma kebetulan? Saya tidak yakin ingin tahu jawabannya. Kehilangan pick up itu memaksa kami menghentikan pengiriman furnitur untuk Paman Sutar. Bapak beralih menjadi sopir angkutan penumpang, kadang juga mengantar jenazah untuk sebuah yayasan keagamaan. Pekerjaan ini lebih berat, tapi bapak bilang itu rezeki halal dan ia tidak pernah mengeluh. Saya di sisi lain kembali fokus mencari beasiswa untuk bertahan kuliah. Saya berhenti menggunakan cara curang, merasa bersalah atas masa lalu, dan mulai rajin mengisi formulir bantuan dengan jujur. Kadang di tengah malam saat mengerjakan tugas, saya merasa Jani dan Tina masih ada di sekitar saya. Tapi mereka kini lebih sering diam, hanya sesekali berbisik, "Kamu kuat, Andi, terus lanjut." Kejadian-kejadian mistis yang saya alami bersama bapak. Parkiran gelap,
wanita berlumur darah, jalan penuh makam, menjadi kenangan yang tidak pernah pudar. Setiap kali saya melewati bengkel tempat hijab terbakar atau saat mendengar suara mesin mobil tua, bulu kuduk saya masih berdiri. Saya tidak tahu apakah kehadiran Jani dan Tina membawa kami ke pengalaman-pengalaman itu, atau justru mereka yang melindungi kami dari sesuatu yang lebih buruk. Yang jelas, pick up hijab itu bukan sekedar mobil. Ia adalah saksi perjuangan kami dan juga pintu menuju misteri yang mungkin tidak akan pernah saya pahami sepenuhnya. Malam-malam di kos saat lampu neon kembali berkedip atau angin dingin menyelinap dari jendela, saya sering teringat perjuangan kami. Saya masih ingat wajah bapak yang penuh keringat saat memutar balik di jalan penuh makam, atau keteguhannya saat melarang saya bekerja agar bisa fokus kuliah. Saya juga tidak bisa melupakan kehadiran Jani dan Tina, teman-teman gaib yang entah bagaimana selalu muncul di saat-saat saya paling ketakutan. Meski kadang suara tawa Tina membuat bulu kuduk berdiri, saya mulai menerima mereka sebagai bagian dari hidup saya. Mas Dedi pernah bilang, "Orang dengan kepekaan seperti kamu, Andi, hidup di dunia jangan takut, tapi juga jangan terlalu percaya." Nasihat itu terus saya pegang, meski tidak pernah mudah. Suatu malam di akhir 2002, saya duduk bersama bapak di teras rumah kami yang sederhana. Ia baru pulang dari mengantar jenazah. Wajahnya lelah, tapi matanya masih penuh semangat. "Andi, hidup ini keras, tapi kita punya satu sama lain," katanya menyeruput kopi hitam dari cangkir tua. Saya hanya mengangguk, merasa ada beban yang terangkat dari hati. Malam itu untuk pertama kalinya, saya ceritakan sedikit tentang Jani dan Tina kepadanya. Saya takut ia akan marah atau bilang saya gila, tapi bapak hanya tersenyum kecil. "Di kampung bapak dulu, banyak cerita soal teman gaib. Kalau mereka bantu kamu, syukuri, tapi jangan lupa doa, Andi." Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa membuat saya merasa lebih ringan. Namun ketenangan itu tidak selalu bertahan. Beberapa malam setelahnya saat saya belajar di kos, lampu tiba-tiba padam dan suara tawa Tina terdengar nyaring di telinga saya. "Andi, kamu pikir ini sudah selesai?" katanya diikuti bisikan Jani. "Hati-hati Andi, masih ada yang mengintai." Saya buru-buru mengambil tasbih. Berdoa dengan jantung yang berdegup kencang, di luar jendela bayangan pohon pisang bergoyang. Meski malam itu tidak ada angin, saya tidak melihat apa-apa, tapi perasaan mencekam itu kembali seperti di parkiran gelap atau jalan misterius. Saya tahu dunia gaib yang saya alami tidak akan pernah benar-benar pergi. Melihat ke belakang, perjuangan kuliah saya di tengah keterbatasan dan pengalaman mistis itu membentuk saya menjadi lebih kuat. Saya belajar menghargai kerja keras bapak yang tidak pernah menyerah meski hidup memukulinya berkali-kali. Saya juga belajar menerima Jani dan Tina, meski kadang mereka lebih menakutkan daripada menenangkan. Yang terpenting, ikatan keluarga kami, saya, bapak dan ibu, menjadi pondasi yang tidak tergoyahkan. Saya masih berjuang mengejar mimpi menjadi insinyur, tapi dengan tekad yang lebih besar. Tahu bahwa di balik setiap kegelapan, ada cahaya keluarga dan doa yang selalu menuntun saya pulang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.